adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Itu sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Menebus dosa Kak Ilona, Kak Dias, Kak Andre, dan adik-adik semua. Oleh karena itu, kita harus bersyukur karena kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Nah, bener banget Kak Ona. Sekarang kakak undang buat adik-adik yang di rumah sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau gerakan tangan kita dan kaki kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum kita bernyanyi, kalau Kak Ilona bilang haleluya, adik-adik bilang Puji Tuhan. kalau Kak Ilona bilang puji Tuhan, adik-adik bilang Haleluya. sudah siap? Sudah. Kak Ilona hitung ya. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Pakai gerakan ya adik-adik. Oke. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus cintaku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus cintaku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus cintaku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, sebelum masuk dalam ibadah, mari kita buka dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Andre. Puji nama Tuhan, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing, walaupun kami ada di berbeda tempat, tetapi kami percaya kami ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama-Mu saja yang Tuhan yang terus kami muliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini tema cerita sekolah minggu adalah berharga di mata Allah. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama di dalam Roma pasal yang kelima ayat 8. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Adik-adik, pada pagi hari itu Rita bersama ibunya pergi ke pasar. Tapi karena jarak pasar dengan rumahnya dekat, akhirnya Linta dan ibunya pergi dengan berjalan kaki. Nah, saat di perjalanan, Linta melihat seorang ibu yang berbaju lusuh sedang mencari sesuatu di tumpukan sampah. Bu, apa yang dia
cari di tumpukan sampah. Oh, mereka mencari barang-barang yang berharga yang mungkin masih bisa dijual. Itu kan sampah, Bu. Apa masih ada yang berguna? Pasti ada yang bisa digunakan. Seperti botol-botol bekas, kertas bekas, plastik kemasan minyak, sabun, ataupun plastik kemasan dari makanan. Ih, bukannya sudah bau dan kotor. Ah, kamu bisa berkata seperti itu kan karena kamu tidak tahu cara mengolahnya. Jangan lihat dari bau dan kotornya, tapi lihat juga benda-benda itu bisa menjadi sesuatu yang berharga. Kalau begitu, contohnya botol bekas bisa dibuat apa, Bu? Botol bekas bisa diolah menjadi pot bunga, mainan seperti robot, ataupun bisa digunakan sebagai tempat pensil. Kalau kertas bekas biasanya dipakai buat apa, Bu? Kertas bekas ya. Kertas bekas bisa dibuat menjadi pesawat-pesawat terbang seperti itu. Perahu, hewan, burung-burung dari kertas. Bisa juga dibuat untuk topi. Oh, jadi walaupun sudah dibuang, ternyata botol dan kertas bisa dimanfaatkan ya. Benar sekali, pinter kamu. Mereka akan memiliki suatu tugas yang berbeda. Botol aqua yang semula untuk tempat minum, ketika tidak terpakai masih bisa digunakan untuk pot tanaman. Hebat. Sekarang kamu sudah mengerti kan? Iya dong, Bu. Pinter. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengar dan menyaksikan cerita yang ada. Nah, di cerita tadi adik-adik, botol bekas ini bisa bermanfaat loh, bisa diolah menjadi tempat pensil adik-adik. Nah, demikian juga dengan kita semua anak-anak sekolah minggu. Nah, kita semua orang-orang yang percaya, mau gemuk, mau kurus, mau dia putih, mau dia hitam, mau dia tinggi, mau dia pendek adik-adik, punya mainan yang banyak atau mainan yang sedikit, mau dia kaya ataupun dia miskin, kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak memandang fisik kita, Tuhan tidak memandang kita memiliki harta yang banyak, tetapi Tuhan mengasihi kita semua adik-adik tanpa membeda-bedakan. Nah, adik-adik, kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, kita semua diciptakan memiliki fungsi dan kelebihannya masing-masing adik-adik. Misalnya, kita mempunyai tangan. Tangan berfungsi untuk memegang, untuk menulis, untuk mengambil sesuatu. Kaki juga, kaki berfungsi untuk berjalan, berlari, untuk melompat. Tapi apakah tangan lebih penting daripada kaki? Apakah tangan lebih berharga daripada kaki? Tentu tidak adik-adik. Kalau kita tidak memiliki tangan, kita tidak bisa menulis, kita tidak bisa memegang. Nah, kalau kita pun tidak memiliki kaki, kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa berlari adik-adik. Nah, contoh yang lain adik-adik. Contohnya, tugas kebersihan. Nah, adik-adik, apa tugasnya? Dia membersihkan sampah, dia mengumpulkan dan mengolahnya kembali. Nah, demikian juga dengan tugas seorang dokter. Nah, apa tugas seorang dokter? Dia merawat orang sakit, dia mengobati orang sakit adik-adik. Tetapi apakah seorang dokter ini lebih penting daripada tugas kebersihan? Tentu tidak adik-adik. Kalau semua ingin menjadi dokter, nanti siapa yang akan membersihkan kota? Nanti siapa yang akan menjaga kebersihan kota kita? Nah, adik-adik, demikianlah kita juga anak-anak Tuhan. Semua kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya bagi kita. Dia rela dihina,
dia rela dicambuk adik-adik, dia bahkan dipaku di kayu salib, dia memberikan hidupnya karena dia mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak mati buat si A, Tuhan Yesus tidak mati buat si B, tetapi dia mati bagi semua orang, bagi semua umat manusia, karena dia sangat mengasihi kita, karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan adik-adik? Apa yang harus kita lakukan? Menyayangi teman, Nah, apa lagi? menghormati orang tua, Nah, apa lagi adik-adik? Mau memaafkan, mau menolong. Mau berbagi. Betul sekali adik-adik, kita harus saling mengasihi, harus saling menolong, harus saling menghormati satu dengan yang lain, harus saling berbagi adik-adik, karena Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus saling melengkapi, harus saling menyempurnakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. yuk adik-adik yang di rumah kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Yuk, pakai gerakan ya semuanya. Oke. Ada paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Puji nama Tuhan, dengan kasih Kristus tanda jujur masuk dalam doa. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik adalah umat pilihan Tuhan dan berharga di mata Tuhan. Ingat satu ya, adik-adik adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita sudah menyelesaikan serangkaian acara perayaan Paskah. Kita sudah belajar untuk melukis, mendaur ulang barang-barang bekas. Kita juga sudah berhias telur Paskah. Biarlah terus berkarya, terus lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, ibadah Paskah hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Adik-adik bangkit berdiri, siapkan hati, tutup mata. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami semua sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah memuji Engkau, biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penebusan Engkau di kayu salib yang menjadi juru selamat bagi kami, bagi anak-anak yang ada, sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal, dan kami adalah umat anak-anak-Mu yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di sepanjang bulan Maret. Tuhan berikan terus kesehatan, berikan terus kekuatan, hikmat daripada Allah, karena kami percaya anak-anak yang benar dan hidup takut akan Engkau, kami percaya ada masa depan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, yang mungkin mereka dalam keadaan sakit, penyakit yang ada, apapun keadaan mereka Tuhan, kami percaya bilur-bilur-Mu yang memberikan kesembuhan, bilur-bilur-Mu sendiri yang menyempurnakan kesembuhan yang ada, sehingga seluruh anak-anak sekolah minggu Efrata
semua dalam keberkatan Allah, semua dalam damai sejahtera Allah. Kami percaya Tuhan, dialah kuasa Allah sendiri yang boleh menaungi, menutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan mereka tetap menjadi yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua anak-anak sekolah minggu, berkati kehidupan pekerjaan keluarga mereka, karena kami percaya diberkatilah keluarga yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.